Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh hidup sampai pada saat ini. Pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongannya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan, kami boleh melihat hari yang baru yang Tuhan sediakan kepada kami. Kami bersyukur juga untuk hari-hari yang telah kami lewati dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Berkat-berkat-Mu yang selalu Engkau berikan untuk boleh kami nikmati, sehingga kami dapat hidup dan kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh hidup kami. Hati kami memuji Engkau, hati kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami mohon pertolongan-Mu kepada kami. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami agar firman-Mu itu terus membentuk akan hidup kami, perilaku kami. Dan kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Karena itu tolonglah kami. Berilah kami pengertian dan Roh-Mu kiranya yang memampukan kami untuk melakukannya. Hamba-Mu yang dengan segala keterbatasan untuk menjelaskan, kiranya Tuhan berikan hikmat untuk berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah lanjutan firman Tuhan minggu yang lalu atau hari Rabu yang lalu. Saya ambil di dalam Yakobus pasal 3, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keenam. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, dan saya memberikan temanya adalah lidah walaupun kecil tetapi besar pengaruhnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa kita penting untuk mengendalikan lidah, menjaga lidah kita? Karena dikatakan di sini saudara, lidah itu kecil namun mempunyai pengaruh yang besar. Ya, ini pengontrasan seperti ini yang dipakai oleh Yakobus. Ia mengambil beberapa contoh ilustrasi yang menunjukkan kekontrasan antara lidah yang kecil dengan dampak yang dihasilkannya. Nah saudara, kalau kita lihat sekali lagi di ayat 3 dan ayat yang keempat, Yakobus mengemukakan ada dua benda yang kelihatan kecil tetapi pengaruhnya besar. Yang pertama adalah kekang dan yang kedua adalah kemudi. Kekang itu kecil tetapi dapat menguasai atau mengendalikan kuda yang besar. Demikian juga dengan kemudi yang begitu kecil di tengah-tengah kemegahan kapal yang besar. Tetapi kemudi ini dapat mengendalikan kapal yang besar tersebut. Dan kemudian saudara, ada ilustrasi atau contoh yang ketiga yang dikatakan oleh Yakobus di sini di ayat yang kelima, yaitu mengenai nyala api yang kecil. Ya, tetapi nyala api yang kecil ini dapat membakar habis seluruh isi hutan. Hutan yang besar dapat dinyalakan oleh api yang kecil. Nah, dari contoh-contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa betapa
hebatnya dan betapa besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh sesuatu yang kecil. Lidah demikian juga merupakan anggota tubuh kita yang kecil. Tetapi lidah kita yang mempunyai kuasa untuk menimbulkan perkara-perkara yang besar. Yakobus menggambarkan dengan jelas kedahsyatan pengaruh dari lidah, yaitu lidah pun adalah api. Yakobus dengan tidak mengatakan lidah pun seperti api, tetapi lidah pun adalah api. Sebagai api, saudara, lidah ini dapat menghancurkan. Lidah bukan saja menghancurkan, tetapi juga merupakan suatu dunia kejahatan. Dalam bahasa asli diterjemahkan dengan dunia ketidakbenaran. Dunia ketidakbenaran. Nah, suatu dunia yang telah tercemar, dunia yang jahat, yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Dunia ketidakbenaran ini mengambil tempat di antara anggota tubuh kita dan dapat menodai seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita. Nah, biasanya orang Kristen itu, saudara, berpikir dunia adalah sesuatu di luar dirinya. Ya, kita pikir dunia itu adalah di luar diri kita. Tetapi di sini Yakobus menekankan bahwa dunia ketidakbenaran ini ada di dalam diri orang Kristen, yaitu di dalam lidah kita yang tidak dikendalikan. Nah, lebih jauh lagi, saudara, lidah sendiri dinyalakan oleh api neraka. Neraka di dalam bahasa aslinya artinya Gehana, artinya tempat di mana iblis diam dan menetap. Juga tempat yang akan menerima penghakiman yang terakhir. Nah, betapa mengerikan pengaruh lidah itu jika tidak dikendalikan. Dan jika kita melihat di konkordasi Alkitab, kita akan tercengang melihat banyaknya ayat yang berbicara mengenai akibat yang ditimbulkan oleh perkataan, oleh mulut kita, oleh lidah kita, dan lain sebagainya. Nah, hal ini membuktikan, saudara, betapa besarnya pengaruh lidah itu dalam kehidupan setiap kita. Di dalam kitab Amsal ayat 18 sampai dengan 21, firman Tuhan berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Saudara, ayat ini kalau kita renungkan mendalam, menyentak kita. Ya, mungkinkah hidup dan mati dikuasai oleh lidah? Saudara, sesuatu yang membuat kita kaget dan terkejut. Bisakah seseorang hidup karena lidah? Atau mungkinkah seseorang mati karena lidah? Ya. Ketika saya merenungkan, saya menyadari bahwa lidah benar demikian. Lidah dapat membawa kepada hidup dan juga kematian. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ambil saja proses di pengadilan, ya, di mana seorang terdakwa dibawa ke pengadilan dan tentu akan banyak orang yang akan memberikan kesaksian. Dari kata-kata para saksi, juga perkataan dari para pembela dan pengacara yang begitu pintar untuk mempergunakan lidah mereka untuk mengatakan, untuk menyampaikan, untuk memberikan kesaksian ataupun memberikan pembelaan. Maka akhirnya hakim memutuskan apakah terdakwa tersebut dibiarkan hidup atau ia dibiarkan mati. Nah, saudara, disitulah kita melihat bahwa lidah itu berkuasa. Ya, sampai-sampai hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Nah, saudara, sebagai aplikasi bagi kita, seperti itulah pengaruh lidah yang kecil ini. Lidah membawa suatu pengaruh baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ucapan ataupun perkataan-perkataan kita yang kita keluarkan melalui lidah kita, ya, kita mempunyai kekuatan yang amat besar untuk kebaikan ataupun kejahatan.
Perkataan-perkataan kita dapat membawa kita maupun orang lain menuju jalan kehidupan ataupun jalan kematian. Perkataan-perkataan kita dapat mendorong, dapat membangun, dapat menguatkan iman sesama kita kepada Allah. Kata-kata kita dapat memberi hidup, atau kata-kata kita dapat menyakiti, dapat melemahkan, dapat melukai hati orang lain. Kata-kata kita dapat membawa kematian bagi orang lain. Nah, oleh karena itu saudara, marilah kita berhati-hati menggunakan lidah kita dan belajar melakukan apa yang dikatakan oleh Raja Salomo di dalam Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita agar kita dapat mengendalikan lidah kita dan menggunakannya bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kita untuk juga memberkati orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan telah memberikan kami firman-Mu untuk terus-menerus mengajari kami. Dan pada bagian firman Tuhan pada hari ini yang kami renungkan, agar kami menjaga lidah kami. Lidah memang hanya bagian yang sangat kecil yang ada dalam bagian tubuh kami, tetapi ia punya pengaruh yang besar, yang dapat memegahkan perkara-perkara besar, bahkan dapat merusak, dapat membuat kami menjadi kotor dan najis, bahkan bisa merusak orang lain. Bahkan nama Tuhan pun bisa menjadi dihujat karena mulut kami yang tidak benar. Dan Tuhan mengajarin kami pada pagi hari ini untuk benar-benar menjaga perkataan lidah kami agar kami dapat mengendalikan dan setiap perkataan mulut kami dapat memuliakan Engkau. Ya Tuhan, berkatilah kami seluruh jemaat-Mu. Tuhan tolonglah kami. Tuhan tolong juga seluruh jemaat dalam perjuangan. Kiranya Tuhan mencukupkan akan setiap kebutuhan. Dan kuatkanlah iman agar benar-benar mempercayakan diri kepadamu. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolonglah bangsa kami. Kiranya Engkau yang terus memberikan penjagaan-Mu agar bangsa ini tetap utuh. Berkatilah presiden kami dan wakil presiden, para menteri dan para pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. Tuhan tolong mereka untuk dapat melakukan sesuatu yang baik untuk membangun masyarakat Indonesia. Dan kami berdoa juga bagi setiap orang yang punya niat jahat untuk merongrong bangsa ini. Kiranya Tuhan yang mengendalikan mereka dengan cara Tuhan, dan kiranya setiap rencana jahat Tuhanlah yang menggagalkan, menghancurkan, dan menggugurkan rencana-rencana jahat itu. Kiranya bangsa ini dengan pertolongan daripada Tuhan tetap berdiri dan semakin maju. Berikan hikmat kepada presiden kami untuk bertindak, untuk berkata-kata, dan untuk membangun bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah bangsa kami menghadapi pandemi corona ini supaya dapat diatasi dan supaya bisa lebih baik ke depan, tidak lagi terjadi penularan yang signifikan, tetapi semakin menurunnya penularan virus ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.